Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sapa Riau bersama saya Michiko Fristio. Pemirsa, pada tahun 2030 Indonesia memiliki target untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya sebesar 29%. Dibandingkan dari sektor lain, sektor kehutanan memiliki peran penting untuk mencapai target tersebut. Hari ini, pagi ini kami akan membuka ruang diskusinya bersama Anda. Di Studio 2 Kompas TV Riau telah hadir seorang akademisi kehutanan dari Universitas Riau, Pak Mardiansyah. Selamat pagi, Pak Mardiansyah. Pagi. Selamat pagi, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, Pak, tadi di awal saya kan sampaikan kalau kita tahun 2030 ini punya target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan sektor kehutanan punya peran penting akan hal tersebut. Mungkin Bapak biar pagi ini kita punya konteks yang sama, alur ceritanya itu seperti apa sampai muncul angka 29% gas emisi rumah kaca yang kita turunkan. Oke, baik, begini. Awal ceritanya kita program VOLU dicanangkan oleh Bu Menteri Kehutanan karena merupakan sebuah amanat dari COP tahun 2015 di Paris yang disebut dengan Paris Agreement, yang itu dalam salah satu keharusan bagi negara-negara terutama Indonesia untuk ikut serta dalam NDC menurunkan emisi rumah kaca, menurunkan emisi karbon dan itu sebetulnya ada target sekitar 41%. Kemudian Indonesia dengan pertimbangan, perhitungan dan kemampuan yang kita punya, maka diputuskan kita Indonesia untuk menargetkan pada tahun 2030 itu sebesar 29%. Nah, sektor kehutanan diamanahkan untuk berkontribusi menurunkan sebesar 17,2% emisi karbon itu dengan target tahun 2030 kita mampu menurunkan sebesar 140 juta karbon dioksida ekuivalen. Itu yang menjadi amanahnya. Nah, namun demikian sebetulnya jauh sebelum Paris Agreement itu ada, gerakan ini harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia karena ini merupakan amanah konstitusi. Ini mungkin yang banyak terlupakan oleh kita selama ini karena di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengamanahkan bahwa pemerintah negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kemudian di pasal 28 revisi Undang-Undang Dasar 1945, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 28 mengamanahkan, mewajibkan kepada pemerintah untuk menyediakan kehidupan dan lingkungan hidup yang layak. Nah, dalam rangka menjalankan amanah konstitusi itulah, dengan kondisi sekarang, pemerintah itu berkewajiban, negara berkewajiban untuk menurunkan emisi karbon agar supaya menyediakan kehidupan dan lingkungan hidup yang layak bagi warga negara dan masyarakat Indonesia. Jadi kalau kami memandang selain dari amanah COP 15 itu juga adalah amanah konstitusi yang harus kita laksanakan. Tapi mungkin sering terlupakan soal penyelamatan lingkungan hidup. Anda kan juga terlibat Pak sebagai yang kami ketahui sebagai tenaga ahli dalam penyusunan dokumen Volunet-Sing subnasional Riau ini. Lantas kemudian apa yang membuat Provinsi Riau menjadi berbeda daripada provinsi-provinsi lain, mungkin dari segi targetan, tantangan dan lain sebagainya? Baik, ada beberapa keunikan dan keharusan Riau menjadi target utama dalam Volunet-Sing 2030 ini. Pertama adalah Riau termasuk yang berkontribusi besar menghasilkan emisi karbon, terutama ketika terjadi proses kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah Riau memiliki kawasan gambut yang termasuk terbesar di wilayah daratan di Indonesia. Dua tipologi ini membuat Riau mempunyai peran strategis. Kalau Riau mampu mengatasi dan memulihkan atau merehabilitasi dan merestorasi kawasan gambut, mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, maka kontribusi terhadap penurunan emisi karbon itu akan cukup signifikan. Maka Riau mendapat target, termasuk provinsi yang mendapatkan target besar. Riau memiliki target untuk Volunet-Sing ini sekitar 5,8 juta hektar dari lebih kurang 8,4 juta hektar daratan Riau. Jadi hampir 60% wilayah daratan Riau itu akan menjadi target dari kegiatan Volunet-Sing 2030 ini.
Kita kan punya beberapa lanskap hutan gambut di berbagai daerah sekarang yang menjadi tujuan fokus utama kerja ini di daerah mana saja, Pak? Nah, untuk di Riau itu semua kabupaten kota, semua KPH itu mendapat beban tanggung jawab untuk program Volunet-Sync ini. Tadi karena targetnya adalah cukup besar, yaitu sekitar 5,8 dari total 8,4 juta, maka hampir seluruh KPH dan kabupaten kota itu mendapat tanggung jawab kawasan untuk kegiatan Volunet-Sync ini. Memang hampir semua itu mayoritasnya berada pada kawasan gambut dan hutan mangrove. Juga ada di kawasan-kawasan hutan mineral, karena program Volunet-Sync ini ada 12 rencana operasionalnya. Itu mulai dari restorasi, ada rehabilitasi baik di kawasan gambut maupun kawasan mineral, ada hutan tanaman, ada peningkatan pada kawasan konservasi tinggi, kawasan mangrove. Ada 12 rencana operasional yang akan diterapkan dalam Volunet-Sync 2030 ini. Oke, ada 12 rencana operasional. Ya. Hanya saja ada tidak, Pak, satu lokasi mungkin lanskap hutan gambut yang memang mendapat perhatian lebih luas, sebut saja ada Semenanjung Kampar mungkin. Apakah daerah-daerah yang memang masih terjaga kelestariannya tersebut menjadi perhatian utama juga? Nah, jadi begini, untuk di Riau, karena tadi kembali saya sampaikan, karena targetnya itu besar, yaitu hampir 60% dari luas daratannya, jadi hampir semua landscape Riau itu, semua KHG Riau itu masuk menjadi target yang akan dikerjakan dalam Volunet-Sync ini. Nah, kita punya waktu dari 2022 yang operasionalnya itu 2023 sampai 2030. Kita cuma 7 tahun untuk melaksanakan kegiatan ini dengan target luasan yang begitu besar. Jadi kita akan bekerja bukan hanya persoalan time series, tetapi akan bekerja paralel di banyak lokasi. Nah, maka tanggung jawab ini diperlukan kolaborasi. Maka ada kawasan-kawasan KPH. Jadi semua KPH di Riau itu mempunyai beban tanggung jawab sesuai dengan tipologi kawasannya untuk melaksanakan kegiatan Volunet-Sync ini. Rencana dari pemerintah pusat tentu harus diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Sejauh ini bagaimana komitmen pemerintah kabupaten kota mencapai target Volunet-Sync ini, Pak? Nah, kita alhamdulillah ya di Provinsi Riau, sebelum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menerapkan atau menggelontorkan, mencanangkan Volunet-Sync 2030 ini di tahun 2021 perencanaannya, sebetulnya di Provinsi Riau kita sudah jauh lebih dulu selangkah. Kenapa kita sampaikan lebih dulu selangkah? Karena Provinsi Riau sudah membentuk rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah seperti Riau Hijau, kemudian pembangunan rendah karbon, ada beberapa kegiatan-kegiatan rencana aksi yang telah disusun, yang sudah memiliki legitimasi sampai saat ini, yang sudah ada pergubnya, yaitu Pergub Riau Hijau. Nah, di Pergub Riau Hijau itu merupakan sebuah arahan atau gambaran yang akan menjadi, telah menjadi RPJMD Provinsi Riau. Nah, jadi pembangunan Riau ini kan diarahkan ke dalam konsep Riau Hijau. Nah, Volunet-Sync ini selaras dan sejalan dengan konsep Riau Hijau. Jadi ketika kita menyusun Volunet-Sync untuk Riau, kita menselaraskan dan mensinergiskan dengan program-program yang sudah ada. Nah, di Riau Hijau itu sudah ada kegiatan-kegiatan untuk menurunkan emisi karbon. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan lainnya. Jadi Riau dalam hal ini tidak terlalu berat lagi sebetulnya untuk menjabarkan dan mengimplementasikan renja nasional ke renja Provinsi Riau. Tinggal tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Ya. Tapi menurut Bapak sejauh ini pelaksanaan Riau Hijau itu seperti apa, dan yang menjadi tantangan kita terbesarnya di mana nih, Pak? Karena kan kita juga tahu ya, Provinsi Riau dengan berbagai isu soal kebakaran hutan dan lahan membuat apa benar kita benar-benar bisa mencapai target yang sudah disusun di berbagai rencana kerja tersebut? Ya, jadi sebetulnya kita di Riau ini sedang on track, sedang progres. Ya, karena tidak mungkin sesuatu itu bisa serta-merta dalam waktu pendek itu kita bisa. Dia butuh waktu proses. Riau Hijau sedang berjalan. Tahapan-tahapan program Riau Hijau sedang berjalan. Sekarang diperkuat lagi dengan adanya renja Volunet-Sync. Nah,
ini semua bisa berjalan dengan baik sebetulnya kalau kita bisa menjaga spirit kolaborasi. Karena kegiatan ini tidak bisa dijalankan oleh satu sektor. Ketika kita bicara Riau Hijau, ini bukan otomatis menjadi tanggung jawab tunggal Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ketika kita bicara Volunetsing, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab tunggal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selama kita bisa menjaga semangat kolaborasi ini, untuk bisa bersama-sama mewujudkan rencana-rencana kerja itu, saya pikir ini akan cepat berjalan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam program rencana kerja Volunetsing Riau Hijau, itu sebetulnya terdistribusi ke SKPD-SKPD. Oke. Artinya setiap SKPD punya kontribusi untuk menjalankan itu. Ada bayangan dari banyak pihak. Ini akan sumber pendanaannya dari mana? Jangan kita berpikir bahwa pendanaan Riau Hijau, pendanaan Volunetsing itu sebagai sebuah program tiba-tiba ada anggaran khusus untuk itu. Sesungguhnya tidak. Kenapa? Ini bisa didistribusikan ke alokasi APBD, di APBD, APBN dan sebagainya. Di APBN, LHK punya alokasi APBN. Di LHK di APBD punya alokasi. Maka program-program yang dijalankan itu harus merujuk kepada konsep yang sudah disepakati. Nah, yang terjadi selama ini mungkin banyak pihak menganggap bahwa ini tidak berjalan baik karena dalam realisasi penurunan RPJMD ke APBN, ke APBD ini agak tidak seutuhnya berjalan. Mestinya APBD tiap tahun itu merujuk kepada konsep RPJMD. Sehingga tahapannya bisa jelas, tapi terkadang dengan perkembangan waktu, dinamika, situasi politik, terkadang tidak semua kegiatan di APBD itu mampu menurunkan dan menerjemahkan dari RPJMD, sehingga tidak sepenuhnya target-target tiap tahun itu bisa tercapai. Tetapi sesungguhnya ini bagi saya ini sudah berjalan. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga spirit kolaborasi. Kolaborasi adalah melibatkan banyak pihak untuk mengerjakan ini. Sebagai contoh saya sampaikan, untuk Volunetsing. Pengerjaan Volunetsing ini, kegiatan-kegiatan Volunetsing itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian saja. Umpama ada kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dari Kementerian Kehutanan itu tanggung jawab BPDAS HL. Tetapi boleh juga rehabilitasi itu dilakukan oleh masyarakat. Dilakukan oleh NGO, dilakukan oleh kelompok-kelompok lain. Kenapa saya agak optimis di Provinsi Riau? Karena alhamdulillah Riau mendapat perhatian. Kita bisa lihat bagaimana BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove hari ini punya target besar di Provinsi Riau. Kegiatan-kegiatan BRGM itu secara tidak langsung mendukung capaian Riau Hijau, capaian dari Volunetsing. Kemudian di Riau banyak perhatian NGO-NGO, funding-funding asing mendanai kegiatan-kegiatan masyarakat, NGO di Provinsi Riau. Nah, ini secara tidak langsung itu mendukung program-program Riau Hijau dan mendukung kegiatan Volunetsing di Provinsi Riau. Penyerapan lanskap hutan di Riau bukan hanya tanggung jawab tunggal dari pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu, tapi menjadi kolaborasi berbagai pihak. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Riau, pemirsa.